Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube yang paling sederhana, yaitu Ancoy FR, anak desa cinta tanaman. Nah, untuk video kali ini aku mau memberikan 10 tips ataupun cara perawatan tanaman hias, yaitu adalah aglonema atau yang sering bisa dijuluki sebagai ratunya daun, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian penasaran gimana cara perawatan aglonema, ikuti terus videonya, tapi jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share ke semua media, dan aktifkan selalu tombol loncengnya. Oke, kita langsung aja. Nah, sahabat cinta tanaman, tips yang pertama untuk perawatan tanaman aglonema agar aglonemanya ini tumbuh subur dan banyak memiliki anakan, yaitu yang perlu kalian ketahui, yaitu untuk media tanam yang pertama itu adalah tanah atau topsoil. Berikutnya ada pupuk kandang, syaratnya yang udah jadi ada kompos, ada sekam bakar, ada sekam fermentasi, ada serbuk geragaji, ini terlihat halus, ini ada serutan kayu atau serbuk kayu, teman-teman. Nah, jadi semua bahan ini bisa kalian gunakan untuk media tanam aglonema atau campuran media tanam tanaman aglonema. Nah, jadi aku di sini memakai 4 macam media tanam yang aku gunakan untuk aglonemaku ini. Yang pertama itu aku menggunakan tanah atau lapisan atas tanah yang sering kita ketahui itu adalah topsoil. Yang kedua aku menggunakan pupuk kandang. Yang ketiga aku menggunakan pupuk kompos. Yang keempat aku menggunakan sekam fermentasi. Nah, jadi perbandingannya berapa untuk menghasilkan media tanam yang subur dan gembur dan juga poros? 1/2 tanah biasa atau topsoil, 1/2 pupuk kandang yang sudah jadi, 1 bagian pupuk kompos, dan 1 bagian sekam fermentasi. Nah, jadi keempat bahan ini aku campur menjadi satu. Kenapa? Alasan aku banyak kompos sama sekam fermentasi. Nah, itulah teman-teman fungsinya agar media tanam yang kita gunakan ini tidak padat dan menghasilkan gembur dan juga poros. Nah, itu teman-teman. Tips yang kedua yaitu adalah cara penanaman. Untuk menanam aglonema ini jangan menanamnya terlalu dalam, nanti akan mengakibatkan tanaman ini akan lambat berkembang, lambat tumbuh, dan juga bisa mengakibatkan kematian atau busuk akar, teman-teman. Nah, jadi yang ketiga ini adalah menggemburkan media tanam. Nah, jadi aglonema aku ini semuanya adalah gembur tanahnya karena aku melakukannya untuk penggemburan ini secara berkala atau seminggu sekali atau setengah bulan. Ini adalah salah satu contoh aku melakukan penggemburan tanah. Ini aku melakukannya setengah bulan sekali untuk menghasilkan media tanam yang selalu gembur poros ya, teman-teman. Karena fungsinya apa? Fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan juga anakannya itu akan lebih banyak. Bisa kalian lihat ini anakan aglonema aku ini lumayan banyak, teman-teman. Kalau banyak anakannya, apalagi anakan yang kecil, kita alangkah baiknya cuma menggunakan tangan aja, teman-teman, karena kita bisa mengontrol. Kalau kita menggunakan alat seperti kayu, nantinya bisa mengakibatkan anakannya itu rusak, teman-teman, atau bahkan patah akhirnya. Nah, jadi kalau tanamannya ini sampai patah, sampai rusak, nantinya bisa berpengaruh ke pertumbuhan tanaman. Jadi menurut aku untuk menggemburkan tanah ini secara berkala itu sangat bagus banget untuk menghasilkan anakan yang tumbuhnya itu akan lebih banyak, teman-teman. Akan menciptakan tanaman aglonema ini tumbuh subur dan bagus. Dan daunnya pun itu akan terlihat lebih besar dan juga warnanya itu akan lebih nampak terlihat, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada aglonema aku dan selalu aku gemburkan walaupun polybagnya kecil ataupun potnya kecil, aku selalu lakukan penggemburan. Yang keempat itu adalah penyiraman. Nah, untuk menyiram tanaman aglonema ini karena sifat
tanaman aglonema ini dia itu tidak suka dengan lahan atau media tanam yang basah. Dia lebih suka di media tanam itu lembab, cenderung ke kering ya teman-teman. Jadi untuk penyiraman itu kita sesuaikan dengan keadaan cuaca pada saat itu. Jadi kalau aku pribadi, aku menyiram aglonema ini 1 minggu itu bisa cuma 2 kali, dan bisa cuma 1 kali tergantung cuaca. Misalkan cuacanya panas banget, itu aku bisa melakukannya dengan penyiraman menggunakan semprotan tangan. Nah, karena apa? Karena semprotan tangan itu kita bisa mengira-ngira ini apakah media tanamnya sudah cukup lembab atau basah, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat anakannya banyak banget karena aku perawatannya itu tidak cuma dari media tanam, dan juga penyiraman kita harus teratur juga, jangan sampai terlalu basah. Yang tahap yang kelima itu adalah tipsnya, yaitu melakukan penetapan atau kita taruh tanaman ini di tempat yang teduh ya teman-teman, di tempat yang teduh. Contohnya seperti ini, aku di teras depan. Tanaman-tanaman aku tidak cuma dengan tanaman aglonema aja yang aku taruh di tempat di teras depan aku, karena pencahayaannya ini cukup, tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Kalau kalian tidak memiliki paranet, kalian bisa menaruhnya itu di tempat yang teduh seperti di bawah pohon, agar tanaman aglonemanya ini tidak langsung terkena sinar matahari. Karena apa? Karena kalau terkena sinar matahari langsung, itu tanamannya atau daunnya itu bisa layu, bahkan bisa terbakar, dan warnanya, corak warnanya itu pun akan memudar teman-teman. Makanya kalau kita menanam aglonema ini, untuk penempatannya kita harus kita siapkan. Jangan sampai tanaman aglonemanya ini kepanasan full, apalagi sampai seharian ya teman-teman, jangan. Tahap yang keenam ini aku memberikan pupuk pada tanaman. Untuk pemberian pupuk ini aku menggunakan 2 cara ya teman-teman. Bisa dari awal aku pemberian media tanam menggunakan pupuk, atau menggunakan pupuk susulan. Nah, untuk memberikan pupuk susulan ini aku bisa menggunakan pupuk padat dan cair. Biasanya aku selalu menggunakan pupuk cair dalam 1 bulan sekali. Nah, kalian bisa menggunakan vitamin B1 untuk menyemprot, misalkan untuk menyemprot pada bagian media tanamnya. Dan juga aku menggunakan untuk daun ya teman-teman, agar daunnya ini selalu sehat teman-teman. Aku menggunakan pupuk ini. Untuk pupuk cair aku biasanya bikin sendiri. Tips yang ke-7 yaitu adalah membersihkan gulma di sekitaran tanaman. Untuk membersihkan gulma atau tanaman pengganggu di sekitar tanaman itu sangat bagus, karena agar tanaman aglonemanya ini makanannya cukup, tidak berebut dengan tanaman liar atau gulma. Nah, ini contohnya tanaman liar atau rumput pengganggu di sekitaran tanaman. Ini bisa kalian lihat di dalam pot aku ini banyak banget tanaman pengganggu. Tanaman pengganggu ini atau gulma ini sering tumbuh karena dipengaruhi oleh media tanam yang tidak bagus, atau kebanyakan kita menggunakan media tanah ya teman-teman. Jadi banyak banget tumbuh. Salah satu pencegahannya itu untuk perawatan aglonema, coba bisa kalian lihat, aku tekan tanahnya ini sangat padat dan juga keras. Langsung aja kita pembersihan, kita cabut aja secara manual, tidak perlu kalian semprot karena ini lahannya kecil juga di dalam pot ya teman-teman. Jadi aku cara membersihkannya seperti ini. Setelah bersih baru kita gemburkan tanahnya. Nah, tidak seperti aku campur dengan sekam ataupun dengan serbuk gergaji, karena ini kebanyakan aku menggunakan tanah biasa ya teman-teman, makanya keras. Nah, aku tusuk-tusuk menggunakan alat kayu, itu pun juga masih keras teman-teman. Nah, makanya untuk menghindari
gulma tumbuh banyak, kita harus media tanam yang sesuai ya teman-teman, media tanam yang bagus buat tanaman aglonema. Bisa kalian lihat, ini adalah media tanam yang sudah aku campur dengan media tanam serbuk yang sudah aku fermentasi ataupun serbuk kayu ya teman-teman. Jadi keadaannya itu tidak banyak tumbuh tanaman pengganggu ataupun gulma di sekitaran tanaman. Tips yang ke-8 yaitu adalah pemangkasan daun. Untuk pemangkasan daun apa sih yang kita pangkas atau bentuknya seperti apa? Di sini banyak banget daun-daun yang bakalan aku pangkas teman-teman, yaitu adalah 2 batang atau 2 tangkai bagian bawah pada tanaman aglonema ini karena sudah terlihat tua dan bentuknya pun juga kecil. Ini bisa kalian lihat, bentuknya kecil sudah karena tua dan warnanya itu pun juga memudar teman-teman. Nah itu kita pangkas nantinya. Fungsi pemangkasan ini agar tanaman aglonema ini tumbuhnya itu bagus dan menghasilkan daun-daun baru yang lebih besar. Kalian bisa memotongnya menggunakan alat seperti gunting, seperti cutter maupun lading dapur ya teman-teman, ataupun pisau dapur. Nah bisa kalian, itu aglonema yang putih aku potong bagian bawahnya. Itu ada 2 daunnya teman-teman yang menurut aku itu sudah tua dan warnanya pun juga tidak bagus lagi ataupun sudah memudar ya teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat tanaman aglonema ini tangkainya itu sudah tidak bagus lagi dan daunnya pun juga berwarna sudah kuning. Nah di tangkai daunnya itu ada putih-putih, itu adalah jamur teman-teman. Nah jamur itu yang bisa menyebabkan tanaman aglonema itu cepat layu tangkainya. Tips yang ke-9 yaitu adalah pemberian fungisida pada tanaman. Tujuannya agar tanamannya itu akan tetap sehat dan tumbuhnya juga bagus. Yang seperti tadi, apalagi di belakang-belakang tanaman daunnya itu, apalagi yang rimbun dan banyak daunnya itu mudah banget adanya jamur ataupun penyakit. Jadi seringkali aku untuk media tanamnya aku kocorkan atau aku siram menggunakan obat yang memberi antrakol. Tips yang ke-10 yaitu adalah membersihkan daun dari debu ya teman-teman. Nah bisa kalian lihat ini baru aku bersihkan, jadi warnanya itu mengkilap. Kalian bisa membersihkannya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk menjaga warna aglonema ini tetap bagus agar tidak memudar. Dan kalau aglonemanya ini banyak debunya, nanti bisa berpengaruh kepada warna daunnya teman-teman. Nah jadi aku harapkan banget setelah aku beritahu tips untuk perawatan aglonema, apalagi tipsnya ini banyak ya sampai 10. Jadi sebelum aku akhiri, aku ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ke semua media yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifkan selalu tombol lonceng kalian agar kalian selalu tahu video-video terbaru dan terupdate dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.